Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya ya, tentang bentuk akar. Kita review kembali, kemarin kita sudah belajar apa saja untuk bentuk akar. Kita sudah belajar tentang menentukan perubahan bentuk akar menjadi pangkat. Masih ingat ya? Lanjutkan, kemudian ada menyederhanakan bentuk akar. Materi selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, saya yakin adik-adik semua sudah paham. Jika ada yang kurang paham, adik-adik semua bisa mereview lagi videonya dan bisa, kalau masih belum paham, adik-adik bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Begitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkalian akar. Ini ya. Jadi, perkalian bentuk akar itu bisa dioperasikan walaupun mempunyai akar yang berbeda. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yang ini dia harus mempunyai bentuk akar yang sama. Kalau dia berbeda, maka tidak bisa kita operasikan. Itu ya, masih ingat contohnya yang nomor 1 ini kan, ini akarnya, bentuk akarnya sama, akar 6, jadi bisa kita operasikan semuanya. Kalau contoh nomor 2 ini ada akar yang berbeda, ini akar 2, ini akar 2, ini akar 3. Jadi yang bisa kita operasikan yang akarnya sama saja. Jadi 5 dikurangi 3 itu berarti 2, akar 2 akarnya ikut, ditambah 4 akar 3. Sudah, jawabannya berhenti sampai di sini saja, karena tidak bisa kita operasikan lagi. Ya, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk perkalian bentuk akar itu tidak harus sama ya. Jadi, misalnya saya punya bilangan A akar B dikali C akar D. Itu hasilnya gampang banget. Jadi, yang di luar akar kita kalikan yang di luar akar, yang di dalam akar kita kalikan yang di dalam akar. Jadi, jawabannya A kali C, kemudian akar B kali D. Ini ya, A kali C akar B kali D. Jelas? Oke. Di sini ada yang perlu adik-adik semua tahu dan perlu diingat bahwa kalau akarnya sama, misalnya akar A dikali akar A itu hasilnya A. Misalnya akar 7 kali akar 7 hasilnya adalah 7. Akar 10 kali akar 10 hasilnya 10. Akar 1000 kali akar 1000 hasilnya 1000. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita akan menyimak pembahasan dari contoh nomor 1 sampai nomor 8. Begitu? Oke, yuk kita simak videonya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal ya. Nomor 1, akar 2 dikali akar 5. Jadi, yang dikalikan hanya angka di dalamnya saja. Jawabannya akar 10. Nomor 2 itu berarti 2 kali 5 10, kemudian 3 kali 2 6. Nomor 3 jadi 6 akar 18. Paham ya? Akar 18 itu kita sederhanakan jadi 6 akar 18 itu yaitu berapa kemarin? 9 dikali 2. Jadi 6 dikali akar 9 itu adalah 3 akar 2. Itu ya. Jadi 18 akar 2. Jawabannya adalah 18 akar 2. Nomor 4 saya tulis di sini. Jadi akar 5 dikali akar 2 plus akar 6. Yang di dalam kurung itu tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena akarnya berbeda, jadi kita harus kalikan satu-satu. Akar 5 kali akar 2 itu akar 10. Akar 5 kali akar 6 jadi akar 30. Jawabannya seperti itu, karena itu akarnya berbeda. Jadi sudah selesai ya. Untuk soal nomor 5, akar 5 kali akar 3 min akar 5. Akar 5 kali akar 3 akar 15 min tandanya ikut. Ingat, akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Kenapa? Karena akarnya sama.
Ingat ya, kalau akarnya sama berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Tuh, nomor 6, 3 akar 2 min akar 5. Saya tulis ulang di bawah situ ya. Oke, yuk kita kalikan satu-satu kayak tadi. Jadi 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Itu ya nulisnya ya. Jadi 9 dikali 2. Kemudian kita lanjutkan, itu berarti min 3 akar 10 gitu. Kemudian min 3 akar 10 min dikali min, jadi min akar 5 kali min akar 5 hasilnya adalah plus 5 karena akarnya kembar. Kemudian kita kalikan 9 kali 2 18 min 3 hasilnya berapa? Min 6. Akarnya tetap ya, akar 10 plus 5. Yang bisa kita operasikan yaitu 18 plus 5. Jadi 23 min 6 akar 10. Itu nomor 7. Akar 3 plus akar 2 kuadrat itu kita menulisnya yaitu akar 3 plus akar 2 dikali akar 3 plus akar 2. Yuk kita kalikan, jadi akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 2 kali akar 2, 2. Itu plus akar 2 kali plus akar 2. Hasilnya 2, jadi yang kita bisa operasikan yaitu 3 tambah 2, 5. Ingat, di situ kalau tidak ada angkanya berarti ada angka 1, jadi 2 akar 6. Paham ya? Baiklah, karena contohnya sudah jelas, sudah kita bahas. Kalau masih belum paham, silahkan bertanya secara langsung kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan karena sudah sudah selesai perkalian bentuk akar, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang merasionalkan bentuk akar. Jadi merasionalkan bentuk akar itu adalah istilah baku dari bentuk pecahan ya. Jadi seperti ini. Jadi maksudnya itu bentuk akar itu tidak boleh ada sebagai penyebut pecahan. Jadi kalau bentuknya A per akar B, ini sebenarnya bentuknya tidak baku, jadi harus kita ubah ke dalam bentuk baku. Caranya bagaimana? Caranya dengan merasionalkan. Oke, merasionalkan bentuk akar bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama, jika bentuknya A per akar B, ini sederhana banget. Jadi cara merasionalkannya yaitu ini soalnya ya, misalnya saya punya bilangan A per akar B, maka cara merasionalkannya yaitu dikalikan penyebutnya. Jadi A per akar B dikalikan akar B per akar B. Gitu. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Gitu ya. Maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu ya. Kemudian di sini ada A dikali akar B, tetap ya A kali akar B. Ingat kalau akar B kali akar B berarti hasilnya adalah B. Oke, jadi hasilnya A akar B per B. Atau bisa kita tulis menjadi A per B akar B. Kalau bingung kita masuk ke contoh soalnya. Jadi saya punya bilangan 6 per akar 2, bentuknya kan sama A per akar B ya, 6 per akar 2. Cara merasionalkannya yaitu 6 per akar 2, ini adalah soalnya, kita tulis ulang, dikali penyebutnya, akar 2 per akar 2. Itu ya, paham ya? Jadi manut penyebutnya, sesuai penyebutnya. Terus kita kalikan, pembilang kali pembilang, 6 kali akar 2 yaitu 6 akar 2 per, ingat akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Kemudian ada yang bisa disederhanakan? Tidak. Ingat, yang bisa disederhanakan itu hanya ini 6 dan 2-nya saja ya. Akarnya tidak boleh ikut dicoret ya. Yang kita sederhanakan hanya bilangan pokoknya saja. Jadi 6 dibagi 2 itu hasilnya 3 akar 2. Ini paham?
Ya, akar 2 ini tidak boleh ikut disederhanakan. Gitu ya. Lanjut ke contoh B. Contoh B yaitu 5 per 3 akar 3 sama dengan, yuk, lah, kalau bentuknya seperti ini, 3 akar 3. 3 akar 3 ini adik-adik nggak usah bingung. Adik-adik boleh ambil semuanya, di sini boleh dikalikan 3 akar 3 boleh, atau boleh saya ambil akarnya saja. Jadi 5 per 3 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Kita ambil bentuk akarnya saja. Hasilnya sama nanti. Itu ya. Yuk kita kalikan ya. Jadi 5 kali akar 3 hasilnya 5 akar 3. Kemudian ini 3 akar 3 dikali akar 3. Kalau seperti ini ingat yang kita kalikan yang sama-sama di luar, di dalam. Jadi ini 3 di sini kan 1 nih. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi 5 akar 3 per 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi bisa saya tulis 5 per 9 akar 3. Kalau tidak bisa disederhanakan, tidak usah disederhanakan. Ingat ini tidak boleh dicoret ya. Ingat. Oke, jelas. Untuk soal C dan D kita bahas di slide lain ya. Oke, untuk soal yang C dan D saya bahas di sini ya. Jadi di situ soal C yaitu 3 per akar 6. Jadi caranya yaitu 3 per akar 6. Kemudian kita kalikan dengan penyebutnya yaitu akar 6 per akar 6. Selanjutnya, pembilang kali pembilang yaitu 3 akar 6 per akar 6 kali akar 6 itu hasilnya 6 ya. Kita sederhanakan 3 dan 6 itu jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi jawabannya adalah setengah akar 6. Jelas? Untuk soal yang D terakhir yaitu 3 per 2 akar 3. Tipe soalnya sama seperti yang soal B, jadi kita ambil akarnya saja, yaitu akar 3. Kemudian kita kalikan 3 kali akar 3, yaitu 3 akar 3 per, itu 2 ya, berarti 2 dikali akar 3 kali akar 3, hasilnya 3. Kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan, jadi hasilnya 1 akar 3 per 2. Jawabannya adalah setengah akar 3. Oke, lanjut untuk cara merasionalkan dengan bentuk kedua ya. Jadi ini bentuk kedua yaitu pecahan dengan bentuk A per B plus minus akar C. Maksudnya plus minus itu seperti ini. Jadi saya pecah ya. Di sini ada A per B plus akar C dan ada A per B min akar C. Gitu. Jadi caranya itu mudah. Memang sedikit agak panjang, tapi kuncinya adalah harus sabar. Gitu ya. Misalnya saya punya bilangan A per B plus akar C, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan dari penyebutnya. Sekawan itu maksudnya lawannya. Jadi kalau di sini plus, maka sekawannya adalah min. Jadi ini tetap kita ambil semuanya, tidak boleh kita ambil akarnya saja. Jadi kalau di sini ada tanda plus atau ada tanda minnya, harus kita ambil semuanya, tidak boleh akarnya saja. Beda dengan yang tadi ya. Oke. Jadi di sini A per B plus akar C kita kalikan B min akar C per B min akar C. Ini sekawannya. Sama juga jika bilangannya yaitu A per B min akar C, maka kita kalikan dengan sekawannya yaitu plus. Jadi kali B plus akar C per B plus akar C. Itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Kita bahas dulu. Oke. Yuk kita bahas contoh soal nomor 1 itu berarti
kita kalikan sekawannya ya, jadi sama dengan 4/1 plus akar 3 dikalikan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Yuk kita kalikan yang atas, berarti 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 kali min akar 3 berarti hasilnya adalah min 4 akar 3. Ingat ya, itu minnya ikut, tidak boleh tertinggal. Kemudian per, kalau yang bawah penyebutnya langsung aja, jadi 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1. Kemudian plus kali min itu min, akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 4 min 4 akar 3 per 1 kurangi 3 min 2. Nah itu harus kita sederhanakan. 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Lah yang belakang juga harus kita sederhanakan, tidak boleh salah satu saja. Jadi min bagi min hasilnya plus, 4 bagi 2 hasilnya 2 akar 3 gitu. Jelas ya? Jadi kalau satu disederhanakan, yang satu juga disederhanakan. Untuk soal nomor 2, soalnya tipenya sama. Kita kalikan dengan akar 5 min akar 2 per akar 5 min akar 2. Sama ya caranya, berarti 6 kali akar 5, 6 akar 5. 6 kali min akar 2 berarti min 6 akar 2. Yang bawah langsung, jadi akar 5 kali akar 5, 5 plus kali min, akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 6 akar 5 min 6 akar 2 per 5 kurangi 2, 3. Itu juga bisa kita sederhanakan. Jadi 6 akar 5 bagi 3 hasilnya adalah 2 akar 5. Terus min 6 akar 2 bagi 3 hasilnya yaitu min 2 akar 2. Selesai. Tuh. Bagaimana kalau salah satunya berbeda? Misalnya 6 akar 5 min 2 akar 2 per 3. 6 bagi 3 bisa ya, 2 akar 5. Tapi min 2 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa ya tidak usah kita sederhanakan. Berarti jawabannya 6 akar 5 min 2 akar 2 per 3. Misalnya seperti itu. Kalau satu bisa, satu tidak bisa. Baiklah, kita bahas nomor 3 ya. Jadi sama dengan akar 2 per 2 plus akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya yaitu 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Kita kalikan ya yang atas, berarti 2 akar 2 akar 2 kali min akar 3 yaitu min akar 6 per yang bawah langsung aja 2 kali 2 4 plus kali min akar 3 kali akar 3 3. Jadi 2 akar 2 min akar 6 per 4 kurangi 3 1. Karena dia penyebutnya 1 maka hasilnya tetap 2 akar 2 min akar 6. Lanjut untuk soal nomor 4, ini adik-adik harus lebih paham, harus lebih sabar dan lebih teliti. Soalnya itu maka kita kalikan dengan sekawannya yaitu akar 7 plus akar 2. Akar 7 plus akar 2. Ingat, kita lihat ya. Yang atas itu sama bilangannya, akar 7 itu akar 2, akar 7 akar 2, tandanya juga sama, plus. Kalau tandanya sama, angka sama, harus dikalikan satu-satu seperti cara perkalian kemarin ya. Jadi akar 7 kali akar 7, 7, akar 7 kali akar 2, akar 14, akar 2 kali akar 7, akar 14, akar 2 kali akar 2 berarti 2. Berbeda ya dengan yang bawah. Kalau angka sama tanda beda, tinggal kita kalikan langsung. Akar 7 kali akar 7, 7, min kali plus min, akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 7 tambah 2, 9, ditambah, ingat itu ada angka 1, jadi 2 akar 14 per 7 kurangi 2, 5. Itu
gitu ya. 9 bagi 5 nggak bisa, 2 bagi 5 nggak bisa, jadi jawabannya itu. Baiklah, sekian video pada kesempatan kali ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perkalian bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Semoga adik-adik semua bisa memahami video ini. Jika belum paham, silakan direview lagi, diputar ulang. Kalau masih belum paham, silakan bertanya kepada guru masing-masing ya. Oke, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan selalu memberikan semangat kepada adik-adik semua dalam pembelajaran daring kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.